صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang saya hormati seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelum saya, wabil khusus Bapak Wali Kota yang hari ini yang diwakili, hadirat yang mewakili, hadirat akramakumullah, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan masyarakat Batan, wabil khusus di Masal atas diadanya acara ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang mengantarkan kita semuanya mudah-mudahan menuju surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Ya khudur rahimakumullah, saya sering menyampaikan apa yang saya sampaikan, yaitu mengambil dari kitab Bukhari yang artinya ada malaikat yang berkeliling mencari majlis zikir, mencari ahli zikir. Nanti makna majlis zikir, majlis ilmi. Bahkan majlis ilmi itu lebih utama daripada majlis zikir. Sebab dengan ilmu orang akan taat kepada Allah. Dengan ilmu orang tahu akan kebaikan-kebaikan untuk dilakukan. Dengan ilmu orang tahu keburukan-keburukan untuk dijauhi. Dengan ilmu orang bisa selamat dari api neraka. Dengan ilmu orang bisa masuk surga. Allahumma ajirna minan nar wa adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Akan majlis ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ada yang mengatakan lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Dan orang yang hadir di majlis ilmu itu siapa saja bisa, dengan catatan orang tersebut mendapatkan taufik atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita bilang kita bisa melakukan kebaikan ini bila mana kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita bisa menjauhi keburukan ini sebab yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Kita paham dengan ilmu agama sebab dapat taufik dari Allah. Kita mampu memahami perkara sebab dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sukses sebab dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kekuatan kita. Maka di sini perbedaan. Ada seorang pengusaha, dia mengatakan seolah-olah apa yang ia lakukan ini hasil usahanya, hasil jerih payahnya, hasil kerja kerasnya. Seolah demikian. Namun kalau pengusaha muslim santri ini tidak demikian. Dia mendapatkan nikmat ini dari Allah. Dia sukses sebab dari Allah. Logikanya, kalau orang misalkan saja oleh Allah otaknya dimiringkan akan bisa apa?
Kalau dia oleh Allah diberi sakit yang sangat stroke, dia akan bisa apa? Jadi artinya apa yang kita peroleh ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita supaya bersyukur. Nah, ketika malaikat itu menemukan majlis yang demikian, maka malaikat mengundang pada malaikat-malaikat yang lain, sehingga majlis yang demikian majlis yang dihadiri oleh malaikat, dan malaikat hadir bukan hanya hadir saja, namun malaikat mendoakan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, sehingga majlis yang demikian ini situasinya teduh adem ayemnya, sebab rahmat Allah diturunkan. Berbeda dengan majlis-majlis yang lain, sejuk. Lantas terjadi dialog antara malaikat dan Allah, padahal Allah Maha Tahu. Dan di akhir dialog Allah mengampuni dosa-dosanya yang hadir di majlis yang demikian. Jadi kita hanya hadir di majlis yang demikian, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menyampaikan demikian supaya orang mau hadir di majlis yang demikian. Wa ma yu'azzim sa'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan alamat-alamat kebesaran agama Allah, itu tandanya takwa hatinya seseorang. Artinya dalam hatinya sebab ada keimanan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang hadir di majlis demikian di masjid ini sebab ada takwanya dalam hati, ada keimanan dalam hati. Dan hadir yang majlis demikian, orang yang hadir dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan. Orang dapat rahmat tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Kalau orang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tentu akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita ya. Ada orang masuk surga. Ini sepele. Dia memberi minuman anjing. Lantas amalnya diterima oleh Allah, dia dimasukkan di surganya Allah. Ada orang masuk surga gara-gara ada duri yang di tengah jalan ini menyakiti orang, terus dia singkirkan dan amalnya diterima oleh Allah, terus dia besok akan dimasukkan di surganya Allah. Dan ada orang yang masuk neraka ini gara-gara memelihara kucing. Kucing dicencang, tidak diberi makan, terus mengantarkan orang tersebut masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dasbatahu innallaha khaba'a salatan fi salatin ridahu fi ta'atihi wa ghadabahu fi maksiatihi wa ijabatu fi du'aihi. Allah menyimpan perkara tiga, dan perkara tiga itu disimpan oleh Allah di tiga perkara. Satu, ridhonya Allah disimpan di taat kepada Allah, maka orang jangan meremehkan taat kepada Allah. Apa tahu kalau ridho Allah di situ, sehingga apa yang dilakukan ini mengantarkan dia masuk surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Seperti orang masuk surga gara-gara meminggirkan duri atau ria, seperti orang masuk surga gara-gara memberi minuman anjing. Dan Allah menyimpan murkanya, disimpan di maksiat kepada Allah, maka orang jangan meremehkan maksiat. Apa tahu murka Allah di situ? Lah, orang jangan meremehkan dosa. Dosa itu bila mana diremehkan menjadi besar. Dosa kecil bila mana dianggap enteng, dianggap remeh,
itu bisa menjadi dosa besar. Dosa kecil bil israr dengan kontinu itu juga bisa menjadi besar. Terus kita jangan memandang dosanya. Siapa yang kita maksiati, yang kita durhakai siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengijabai doa seseorang. Di dalam doa kepada Allah, maka orang jangan meremehkan berdoa. Misalkan aja ketika ada majelis, sebelum doa dibaca, ini jangan ditinggalkan. Apa tahu doa yang kita tinggalkan atau doa yang kita tidak akan membacanya, justru doa yang akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat wa wilayatahu fi abdihi, dan wilayah Allah atau kekasih Allah, Allah mengangkat walinya itu disimpan oleh Allah di hamba Allah. Maka orang jangan meremehkan seseorang. Apa tahu orang yang diremehkan itu merupakan waliyun min awliyaillah. Man adali waliyan waqad adantuhu bil harb. Hadis qudsi. Barang apa yang musuhi kekasih Allah, maka Allah akan menyatakan perang kepada orang tersebut. Al-murad bihi lazimuhu. Kalau orang memusuhi kekasih Allah, maka dia akan hancur, dia akan kualat. Dan majlis yang demikian, pahala Allah diberikan kepada orang yang hadir. Jadi kita hadir di majlis demikian, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis yang demikian, orang yang hadir di majlis demikian, doanya dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hadir di majlis yang demikian, kita supaya berangan-angan yang baik-baik. Kita minta Allah yang baik-baik. Apa tahu dengan kita minta kepada Allah di majlis demikian, ini dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kesempatan ketika kita hadir di majlis demikian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yadullah fil jamaah. Pertolongan Allah itu di jamaah, di perkumpulan. Dan juga al-barakah fil jamaah. Kalau orang itu mau kumpul, maka orang oleh Allah akan diberi barakah. Barakah itu ziyadatul khair, ziyadatul khair, tambah kebaikannya. Dan juga majlis yang demikian, ini faedahnya pula yaitu silaturahim. Silaturahim. Orang silaturahim itu faedahnya rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau rizkinya diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengatakan maksudnya bastu rizki, yaitu rizkinya diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab rizki itu sudah ada putusannya. Ketika manusia dalam rahim, ini sudah ada tulisannya rizkinya, umurnya dan lain-lain. Jika ada ulama yang mengatakan masalah bastu rizki, yaitu rizkinya diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda rizki barakah, yaitu rizkinya mudah dibuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya rizki barakah. Namun bila mana rizki tidak barakah, itu tanda-tandanya rizkinya dibuat hura-hura, dibuat senang-senang, tidak dibuat bekal ibadah, tidak untuk nafkahi anak istri, hanya untuk kesenangan pribadi saja. Itu rizki yang tidak barakah. Kalau rizki barakah, itu rizki yang dibuat amal kebaikan, untuk nafkahi istri, untuk nafkahi orang lain, untuk bekal ibadah. Kalau barokah itu berpotensi akan bertambah-tambah, tambah kebaikan dan lain-lain. Dan silaturahim faedahnya pula
umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada ulama yang mengatakan maksudnya umurnya dipanjangkan yaitu maksudnya umurnya diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur barokah itu umur yang digunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Itu umur yang barokah. Namun sebaliknya bila mana umur tidak barokah, dia tidak taat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, maaf, umurnya digunakan yang tidak-tidak, untuk senang-senang dan boya-boya dan lain-lain. Di majlis demikian kita juga akan mendengarkan nasihat. Ad-dinu nasihat hadis. Agama adalah nasihat. Agama adalah mau'izah, pitutur. Agama adalah menghendaki kebaikan pada orang lain. Ini agama. Sehingga dalam ilmu agama itu, ilmu tidak boleh dirahasiakan. Ilmu harus diajarkan. Kitmanul ilmi fahuwa minal kabair. Orang yang merahasiakan ilmu, orang yang tidak nasur ilmi, tidak mengajarkan ilmu, itu termasuk dosa besar. Coba diancam demikian ya, orang yang kitmanul ilmi, nggak tahunya. Ketika ilmu itu bila mana tidak disebarkan, bila mana masyarakat itu bodoh, ini kan banyak timpangnya. Dulu masa jahiliyah, ini kan timpang. Misalkan saja berhala dibuat sendiri terus dimakan, ini kan timpang. Punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, ini kan timpang. Ini orang jahiliyah, kebodohan ya. Orang bodoh itu banyak salahnya daripada benarnya. Dan majlis yang demikian kita akan melihat orang soleh, kita melihat orang alim, kita akan melihat orang hafizul Quran, kita melihat itu ada asarnya. Qala ta'ala qul malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Supaya kalian beramal soleh, Allah akan mengetahuinya, Allah akan membalasnya, dan Rasul akan mengetahui. Artinya yaitu amal umatnya Kanjeng Nabi itu oleh malaikat diaturkan kepada Allah, sehingga orang yang beramal soleh berarti membungahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini punya amal soleh, jadi diaturkan kepada Kanjeng Nabi, dan orang-orang mukmin akan merasakan orang yang beramal soleh. Misalkan saja kita tidak tahu kehidupan si fulan, malamnya bagaimana. Namun kalau dia itu beramal soleh, kita akan mahabbah, kita akan mencintai, kita akan simpati. Ada sebuah cerita ya. Ada orang musafir kehabisan bekal. Lantas musafir tersebut mendatangi Abdullah bin Mubarak, kehabisan bekal. Kadang kan demikian ya, orang kehabisan bekal, kadang datang ke Pak Ustadz ya. Kadang ada yang goroh dan lain-lain. Ini datang kepada kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Kan ya tuh sangunya habis, bekalnya habis. Lantas Abdullah bin Mubarak rahimahullah menulis surat. Surat ini supaya disampaikan kepada orang yang pertama-tama kamu menjumpai. Setelah dia keluar dari rumah, maka ada seorang penunggang kuda, di stop. Ada surat diberikan, dihaturkan, surat dibaca. Surat dibaca, ini yang PDD yang tanda tangan yaitu Abdullah bin Mubarak. Lantas kata penunggang kuda, saya akan sowan kepada Abdullah bin Mubarak. Lantas dia sowan, diantarkan sowan. Nah ketika menghadap Abdullah bin Mubarak, melihat wajahnya Abdullah bin Mubarak, ini langsung mengucapkan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kita melihat wajah orang yang kelas tinggi, ini menjadikan kadang-kadang kita dapat hidayah. Sehingga melihat wajahnya orang alim itu merupakan ibadah, bahkan lebih besar pahalanya daripada ibadah 1 tahun, malamnya sholat, siangnya puasa. Orang melihat wajah orang alim, kadang dia mau mondok, mau mengaji, mau tobat dan seterusnya. Yang hadir rahimakumullah, juga majlis yang demikian, faedahnya pula yaitu kita akan dikumpulkan oleh Allah beserta orang-orang yang kita cintai di dunia, Ada sebuah ayat, qala ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Abdullah bin Abbas ini tidak paham dengan tafsir tersebut, padahal Abdullah bin Abbas itu sahabat yang paling alim tentang tafsir. Lantas ketika di majlis Umar ibn Khattab, Abdullah bin Abbas bertemu dengan Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar itu orang Yahudi asalnya, paham tentang kitab Taurat, dia paham. Orang Yahudi itu zaman Kanjeng Nabi yang masuk Islam kan bisa dihitung, itu Abdullah bin Salam. Ataupun Ka'bul Akhbar masuk Islam ketika Khalifah Abu Bakar. Kata Kanjeng Nabi dalam kitab Muslim, bila mana orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi masuk Islam 10 saja, maka ma'alal wajhil ardi Yahudi minal Yahud. Bila mana orang Yahudi di zaman Kanjeng Nabi itu 10 masuk Islam saja, maka di atas bumi tidak ada orang Yahudi. Maka dakwah yang paling berat itu terhadap orang Yahudi. Yahudi itu walaupun di dunia sekitar 7 juta, namun meramaikan dunia. Teknologi dan lain-lain. Itu orang Yahudi. Jadi artinya dunia itu yang meramaikan satu Yahudi ya. Kedua yaitu Cina. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun di negara Cina. Katanya Cina yaitu merupakan negara yang modern, yang maju. Dan Abdullah bin Abbas tanya, bagaimana penafsiran ayat tersebut? Iqra'u itu khitab kepada siapa? Man itu siapa? Fama man itu siapa? Terus kitab itu kitab apa? Iqra'u khitab kepada siapa? Ha'umu itu maknanya apa? Terus kitabiyah itu maknanya bagaimana? Tidak paham Abdullah bin Abbas. Lantas Abdullah bin Abbas bertanya kepada Ka'bul Akhbar. Kata Ka'bul Akhbar, besok pada waktu hari kiamat, maka orang alim ya, atau ustaz atau kiai ini diberi buku catatan amal. Sebab orang itu hidup di dunia, amalnya ditulis, baik buruk dan baiknya. Maka ulama-ulama sufi itu karakternya biasanya diam, tidak banyak ngomong. Terikat dengan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa hari akhir? Kalau orang itu iman dengan hari akhir, iman dengan hari pembalasan, maka dia akan peduli dengan amal soleh. Namun kalau orang tidak iman kepada Allah dan tidak iman dengan hari akhir, maka dia tidak peduli dengan amal soleh. Sehalnya misalkan orang ujian terus dinilai, terus ada hubungan dengan naik kelas, ini kan peduli terhadap ujian. Orang yang iman kepada Allah dan hari akhir supaya mengucapkan kebaikan, falyakul khairan. Ini bila mana yang diucapkan itu wajib, maka diamnya haram. Bila mana diucapkan itu wajib, maka diamnya haram. Dengan arti misalkan saja, kalau orang sedang berjalan,
terus di depannya ada sumur. Kalau dia tidak diperingatkan, dia akan masuk di sumur. Maka kita ngomongnya wajib, awas di depan ada sumur. Misalkan saja kawan kita misalkan melakukan barang mungkar, kita wajib mengingatkan. Kalau dia masih mengerjakan barang mungkar, sudah urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita sudah gugur. Adapun kita tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin. Nah, besok pada waktu hari kiamat, kiai atau ustadz atau tokoh masyarakat itu menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Lantas buku tersebut dibaca. Nah, ketika buku dibaca, di dalam buku tersebut banyak sekali tercatat pahala-pahala. Adapun dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hadir di majlis demikian, dosanya dihapus ya. Orang kiai misalkan saya mengajarkan ilmu, dosanya dihapus, pahala didapat. Ini dosanya dihapus dan di situ tertulis pahala-pahala. Lantas dia senang. Buku dibacanya dia senang. Lantas dia diberi fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia supaya menemui kepada murid-muridnya, menemui kepada santri-santrinya. Kata dia, ikra'u kita ha'umu. Ha'umu ay khuzu, maknanya ambillah kitab saya dan bacalah kitab saya. Lantas kitabnya tersebut, buku catatan amal, dibaca oleh murid-muridnya. Dia saking senangnya, ya saking bangganya. Seperti hanya misalkan saja orang ujian dapat 100 kan diketok-ketokkan, dilihatkan kepada orang lain, ini saya dapat nilai 100. Logikanya kan demikian, dia bahagia. Ha'umu aikhuzu, ambillah kitab saya dan bacalah. Lantas seorang alim atau tokoh masyarakat atau ulama atau kiai ini diberi fasilitas oleh Allah, diberi bisarah oleh Allah supaya menyampaikan kepada pengikutnya, kepada santri-santrinya. Yaitu di antara bisarahnya atau fasilitasnya, dia supaya menyampaikan bahwasannya, dan kiai tersebut oleh Allah dimuliakan, diberi topi mahkota yang sinarnya lebih bersinar daripada matahari. Lantas diberi bisarah oleh Allah untuk menyampaikan, untuk berbungah kepada santri-santrinya. Kata kiai, ini karena dapat fasilitas dari Allah, kata ustadz kepada santri-santrinya, kamu sekalian dimuliakan oleh Allah sebagaimana saya dimuliakan. Kamu sekalian diberi pahala oleh Allah sebagaimana saya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sekalian diampuni dosa-dosanya oleh Allah sebagaimana saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan enak santrinya yang tidak ngotot-ngotot, sama-sama dapat pahala, sama-sama dosanya diampuni. Ini kan enak santri dengan mendengarkan saja. Ini faedahnya orang hadir majlis ilmi. Lantas kiai dan santri-santrinya oleh Allah dimasukkan di surga dengan cara bergolong-golong. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Atas kiai beserta pengikut-pengikutnya disuruh oleh Allah masuk surga dengan cara berbondong-bondong, bergolong-golong. La hisabalahum. Allah madkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Ya hudur rahimakumullah. Dan juga saya sampaikan kepada Himasal dan masyarakat yang simpatisan ini supaya kita perhatian dengan generasi yang akan datang. Anak-anak kita supaya kita pesantrenkan. Anak dipondokkan itu supaya akhlaknya baik. Anak dipondokkan supaya adabnya baik. Adapun rezeki itu urusan Allah. Rezeki merupakan jaminan Allah, ini jaminan yang am.
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala makhluk di atas bumi ini segala rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu muslim dan muslim, baik itu hewan atau yang lain. Ini tentang rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus yakin, harus mantap, harus husnudzon billah. Ini doman amnya, doman Allah yang secara menyeluruh. Lah kalau kita mondokkan anak terus kita ragu setelah mondok nanti akan bagaimana, rizkinya bagaimana. Sebagai orang tua kadang demikian. Nah padahal kita sendiri itu menjamin diri kita, rizki kita besok apa, kita tidak bisa menjamin. Kita jadi apa, kita tidak bisa menjamin. Otomatis Allah tidak akan mentaklif kepada orang yang di luar kekuatannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menyuruh seseorang di atas kekuatannya. Adapun kita menjamin orang lain, ini tentu kita tidak mampu. Kita menjamin rezeki anak kita, tentu kita tidak mampu. Berkah yang tidak mampu supaya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang pasrah kepada Allah dan suatu yang dipasrahkan kepada Allah, maka oleh Allah akan dicukupi. Ini merupakan janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Adapun kalau kita modalkan anak, kita pasrahkan kepada Allah dan rizki urusan Allah. Kalau kita ragu rizkinya bagaimana nanti, kehidupannya bagaimana nanti, ini berarti su'udzon billah. Su'udzon billah wa huwa minal kabair. Su'udzon kepada Allah itu termasuk dosa besar. Su'udzon kepada orang alim saja dosa, apalagi su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah ya, hadits qudsi. Allah selalu memonitor dzannya hambanya, dzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga supaya orang itu husnudzon billah. Apalagi misalkan saja orang akan meninggal dunia, ini minimal harus husnudzon billah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang. Sebab Allah memantau dzannya hambanya. Bila mana dzannya hambanya kepada Allah jelek, maka dia akan diberi kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia berprasangka kepada Allah baik, maka dia akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu harus husnudzon billah. Allah Ghafurur Rahim, Allah Al-Latif, Allah Ar-Razzaq. Misalkan saja orang mengatakan ya Razzaq, ini al-murad bihi Allah marzuqni. Misalkan orang mengatakan ya Arhamar Rahimin, al-murad bihi Allah marhamni, dan seterusnya. Ya Allah beri kasih sayangilah saya. Dan orang yang dipondokkan akhlaknya baik, adabnya baik, dan sudah bermodalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terduga-duga. Ini janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, maka segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rizkinya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terduga-duga. Namun karakter santri itu biasanya kangelan dahulu. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kemudahan-kemudahan atas kesuksesan itu harus dilalui dengan masyarakat, dengan kangelan. Tidak ada orang sukses tanpa kangelan, tidak ada ya. Umumnya orang sukses baik itu kiai atau pengusaha atau pekerjaan itu harus dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Wa fi riwayat man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Orang yang amalnya lambat, amal solehnya sedikit, maka nasabnya tidak akan mulia. Jadi artinya al amal soleh yarfa'un nasab.
orang yang beramal soleh itu bisa mengangkat nasabnya. Nah disinilah supaya kita beramal soleh. Kalau orang itu beramal soleh, maka nasabnya menjadi mulianya. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mondok, karena orang itu takwa, dan surga itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang yang takwa. Al jannatu liman ittaqa. Surga diperuntukkan oleh Allah bagi orang yang takwa, dengan arti kalau orang itu ingin bahagia di dunia wal akhirat, ini syaratnya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang bisa takwa ini bila mana dia mengerti ilmu. Adapun ilmu mayoritas dipelajari di pondok pesantren. Orang itu dibagi menjadi dua. Satu, orang yang dhaiful, orang yang lemah imannya. Maka orang yang lemah imannya itu harus bergabung atau berkumpul dengan orang-orang soleh. Misalkan saja orang-orang yang imannya lemah, ini harus di pesantren supaya menjadi baiknya. Sebab kalau orang itu imannya lemah, kalau dia itu misalkan tidak berkumpul dengan orang soleh, ini akan bisa menjadi tidak baiknya. Karena komunitas itu mempengaruhi, lingkungan itu mempengaruhi. Jadi kalau orang itu imannya masih lemah seperti anak-anak, ini idealnya dipesantrenkan. Adapun Lirboyo tadi sudah disampaikan oleh Gus Ahmad, ini ada mat'ali, marhalah ula, marhalah thaniyah. Nanti habis itu bisa masuk ke S3. Aliyahnya sudah mu'adalah, namun kita muskil ya, kita muskil. Aliyah Lirboyo itu dibandingkan dengan aliyah di luar pesantren Lirboyo, ini kan tidak imbang ya. Coba diangan-angan. Tamat aliyah Lirboyo itu sudah bisa membaca Fathul Mu'in, sudah hafal alfiyah, sudah bisa membaca alfiyah, sudah bisa memahami atau belajar Jahrul Maknun, sudah bisa membaca kitab. Jadi kalau disandingkan ya, Santri Lirboyo tamat aliyah disandingkan dengan orang yang bukan Lirboyo, sama-sama tamat aliyahnya, ini statusnya itu dalam ilmu agama seperti murid dan santri itu. Kalau Lirboyo kan mampu tamat aliyah, insyaallah mampu mengajar Fathul Qorib, Jurumiyah. Dan tamat aliyah di luar pesantren kan masih belum paham Jurumiyah, belum paham Fathul Qorib. Jadi sebenarnya mau ada Lirboyo aliyah, itu Lirboyo itu mengalah. Masa guru dan murid ijazahnya sama saja itu. Isinya itu seperti guru dan murid. Terus kalau tamat Lirboyo itu ijazahnya bisa dua. Satu marhalah ula dan saniyah. Nanti ada yang kuliah di Universitas Tribakti ya. Universitas Tribakti. Kalau marhalah ula itu titelnya apa? SAG ke Tribakti SPD. Jadi titelnya bisa dua. Jadi bisa kuliah dua kuliah. Terus ya tidak mahal-mahal ya. Di matahari tidak mahal-mahal. Terus juga kami sampaikan kepada masyarakat Batam, Santri Lirboyo wabil khusus ya, yang punya madrasah supaya ditingkatkan, yang punya pesantren supaya ditingkatkan. Walaupun orang pesantren itu dianggap begitu-begitu saja, orang yang tidak paham dianggap orang pesantren menjadikan negara kemunduran. Ini karena tidak pahamnya. Sebab selagi orang itu ada orang yang sholat malam, tidak kitab kan demikian. Selagi ada orang yang sholat malam, selagi ada orang yang puasa di siang hari, maka dunia tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bila mana tidak ada orang yang taat kepada Allah, tidak ada orang yang beribadah kepada Allah, maka berpotensi negara tersebut ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
jangan dianggap negara-negara modern itu sejahtera, jangan dianggap. Misalkan saja, maaf, orang mengalami negara Eropa, negara Jepang dan modern dan lain, namun di sana punya masalah. Banyak orang Jepang ketika sudah umur itu bunuh diri. Terus yang laki-laki tidak mau nikah, yang perempuan tidak mau melahirkan karena mereka tidak berharap mempunyai waladin sholihin yang ulah. Kalau kita kan berharap ke sana. Mudah-mudahan anak kita oleh Allah dijadikan anak yang sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang mempunyai anak yang soleh, maka pahalanya mengalir. Bila mana orang tua itu mendoakan anak dan anaknya menjadi orang soleh, maka ini sebagai amal jariah bagi orang tua. Hakikatnya anak itu yang dinilai solehnya. Misalkan orang mempunyai anak jabatannya tinggi, gajinya besar, misalkan saja, namun kalau tidak soleh, ini tidak ada artinya bagi orang tua. Apalagi berani kepada orang tua, apalagi menyakiti orang tua, ini tidak ada nilainya di sisi orang tua. Dan juga saya sampaikan pula bahwasannya Santri Lirboyo yang kita amati ini, alhamdulillah kehidupannya barokah, rizkinya barokah. Sebab kalau orang mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, ini rahasianya ya, maka hidupnya tidak akan tersia-sia. Hidupnya tidak akan tersia-sia. Adapun kita hidup di Batam ya, bagi bagi alumni Lirboyo ini, supaya dalam muamalah kepada orang lain yang berakhlakil karimah. So, visi dan misi Rasulullah adalah menyempurnakan akhlakil karimah. Inama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia itu luas ya, membina rumah tangga yang tanggung jawab, wa ashiruhna bil ma'ruf, mempergauli istri yang baik, mendidik anak yang baik. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Anak didik agama supaya jauh dari neraka, supaya terhindar dari neraka, dalam tetanggan yang baik, dalam muamalah yang baik. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu muamalah ini minimal modal 3. Satu, asidku, kejujuran. Asidku yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah. Berarti natijahnya asidku yahdi ilal jannah. Kejujuran itu mendatangkan atau mengantarkan kebaikan, dan kebaikan mengantarkan surga. Natijahnya yaitu kejujuran akan memasukkan ke surga. Asidku. Sidku itu A katakan A, B katakan B. Satu katakan satu, dua katakan dua, itu sidku. Kedua yaitu amanah. Sebaliknya sidku yaitu kadzib. Orang tidak senang dengan kadzib, dengan dosa. Al-kadzib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilal nar. Orang dusta mendatangkan kelajutan, kelajutan akan memasukkan ke neraka. Dan arti kadzib itu mengantarkan ke neraka. Namun nanti kalau dalam fikih ada beberapa kadzib atau goroh yang dibolehkan. Terus kedua yaitu amanah. Sebaliknya amanah yaitu khianat. Orang tidak senang dengan khianat. Amanah itu misalkan saja orang dititipi sepeda motor, bisa menjaganya, tidak dijual misalkan ya, tidak dipakai terus sampai rusak. Ini amanah sudah dijaga. Dan tiga yaitu al-wafa bil ahad, menepati janji atau tugasnya ditepati. Kata Imam Ghazali, siapa orang yang muamalah atau berbisnis atau berhubungan dengan orang lain memiliki satu asidku, kedua amanah, ketiga al-wafa bil ahad, maka orang akan simpati dengan orang tersebut. Sebab seorang pengusaha tidak mungkin akan menjadi bendahara sendiri, akan jaga barangnya sendiri, pasti membutuhkan kepada orang lain. Itulah yang kami sampaikan. Sekali lagi supaya kita
perhatian dengan generasi yang akan datang. Mudah-mudahan negara kita dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Indonesia yang aman, yang sejahtera, yang damai, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Sebab bila mana Allah tidak mengampuni dosa-dosanya rakyat Indonesia, maka Indonesia berpotensi akan dihancurkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nasionalisme kita itu arahnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau orang ilmuwan kan tidak peduli dengan wa rabbun ghafur, namun kalau kita peduli dengan wa rabbun ghafur. Nah, pentingnya wa rabbun ghafur itu. Kalau Allah mengampuni dosa-dosa warganya, maka berpotensi bala-bala atau bencana-bencana akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu mengampuni hambanya, maka hambanya tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Allah madkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Yang akan saya jazakan supaya kalau punya hajat membaca Fatihah 41 kali, dibaca sunnah pada maghrib, terutama yang baca ibunya. Kalau punya hajat, misalkan anaknya supaya mau belajar, mau mondok, baca Fatihah 41 kali. Dan baca shollallahu ala Muhammad dibaca 1000 kali. Baca shollallahu ala Muhammad, ini benar-benar punya hajat, bisa ijazahkan ya sholawat dan Fatihah. Baca sukum hadir adiyah waswa kama ajazani suyuki kopilna. Dan juga saya ijazahkan Khirul Jausan. Namun kitab ini ada Khirul Jausan dan Widul Latif dan Rotibul Hajat. Dalam Khirul Jausan ini ada doa, ada Asmaul Husna, ada sholawat, dan dibaca bila mana pergi-pergi di bawah ya. Yang sudah-sudah bila mana ada apa-apa oleh Allah diselamatkan. Allahumma salimna wal muslimin, amin ya rabbal alamin. Dan intinya hijausan minta kepada Allah diselamatkan dari api neraka, yaitu khalisna minan nar ya Rabb. Ada sukum hadal kitab kama ajazani yuhi qabilna. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shahadal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amatika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tudahuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabila salam wa najina min dhulumatil nur. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma salaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samad du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin wa bis-sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad.
Allahumma ijma'na fi hadzal mad waj'al hadzal mad madan nafi'an mubarakan. Allahumma ij'alna wa man sakana fi hadzal mad wa man dakhala fi hadzal ma'ad wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa man ahsana ilaina wa ahabba fillah wa man awsaba wa man iswa jami'an min ibadika sholihin wa min ulamaikal amilin wa khsurna wa yam fi zumrati ibadika sholihin tahta liwasfil jannah. Allahumma faqihna wa yam fi din wa ta'wil. Allahumma rzuqna wa iyam ziyadatan fi din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jismi wa sa'atan rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa sahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda hisab wa manan minal 'adzab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la niyatana faqbal ma'dhuratana wa ta'lamu hajatana fatina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila yubashiru qulubana wa yaqina shadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta wa ridha bima qasamta lana ya latif udhuf bina wa fi. Allahumma arzuqna wa iham alutfa fima jara bil maqadir. Allahumma awsif wa ma qara'na min fa'lana bil musafa ya ikhwani wa abaina wa muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu 'anhum waj'al jannata ma'wahum. Allahumma ajirna wa ayyamina nar. Allahumma qina wa ayyam al-jannah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka bi nabiyyika Muhammadin ya Muhammad ya Nabi rahmah inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina hadhihi lana. Allahumma fasabba safina fi anfusina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal doana wa bizati ma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala bika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala bika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala bika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli liminal ahwali. Ya Rabbi bil Mustafa badik maqasidana waghfir lana ma madhi si'al karomi. Ya Rabbi bil Mustafa badik maqasidana waghfir lana ma madhi si'al karomi. Ya Rabbi bil Mustafa badik maqasidana waghfir lana Doya wasi'al karam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Salawat bil qulub ya, faedahnya supaya diberi kesehatan oleh Allah zahiran wa batinan ya. Berikatnya sehat awas ya. Mulaya sholli wa sallam abada ila akhir qada'il hajat. Sallallahu rabbuna ala nurul mubin. Itu untuk urusi masyarakat di santri ya. Ajastukum hadal kitab wa hadil adiyah wa sholawat qabilna. Dan al-afulikum ihtina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih